Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ribuan tahun lalu orang-orang udah bisa bikin kota rapi, punya saluran air, dan bahkan sistem kehidupan yang tertata banget. Nah, itu semua udah ada di India kuno. Peradaban yang bukan cuma maju, tapi juga penuh filosofis tentang kehidupan dan keseimbangan. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai soal gimana peradaban ini lahir, berkembang, dan ninggalin jejak yang masih terasa sampai sekarang. Jadi gini, kalau kita ngomongin peradaban India kuno, kita bakal balik jauh banget. Jadi, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India bagian barat laut, pernah berdiri sebuah peradaban yang sangat maju pada masanya, yaitu peradaban lembah Sungai Indus. Nah, di sana udah berdiri kota-kota besar kayak Harappa dan Mohenjo-daro. Dan yang bikin kagum, kota-kota ini udah punya sistem tata kota yang super rapi. Bayangin aja ya, jalannya lurus, rumahnya sejajar, ada saluran air di setiap blok, bahkan tempat pemandian umum. Lengkap banget pokoknya. Padahal ya, itu udah ribuan tahun sebelum Roma dan Yunani berdiri. Artinya, orang-orang di peradaban Indus ini udah punya pola pikir yang maju banget soal kebersihan, arsitektur, dan kehidupan sosial. Mereka juga udah jago berdagang, bikin perhiasan, alat musik, dan punya sistem pertanian yang tertata. Tapi yang bikin makin menarik nih, sampai sekarang tulisan mereka yang ditemukan di lempengan tanah liat itu belum sepenuhnya bisa dibaca oleh para ahli. Jadi banyak banget misteri yang masih belum terpecahkan. Lalu, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah. Mereka membawa budaya baru, bahasa Sanskerta, dan kepercayaan yang kemudian nantinya berkembang jadi dasar agama Hindu. Dari sinilah lahir Kitab Veda, yang jadi salah satu teks tertua di dunia. Tapi, isinya bukan cuma soal ritual keagamaan. Di dalamnya juga ada pandangan hidup tentang bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam, tentang tanggung jawab atau dharma, sebab akibat atau karma, dan keseimbangan hidup atau moksa. Nah, konsep-konsep inilah yang akhirnya jadi akar dari cara berpikir masyarakat India sampai sekarang. Bahkan ikut menyebar ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Makanya, kalau kamu lihat peninggalan kayak Candi Prambanan atau Candi Borobudur, pengaruh India itu kelihatan banget di sana. Jadi, bisa dibilang, peradaban India kuno bukan cuma meninggalkan bangunan megah atau tulisan kuno, tapi juga warisan nilai dan filosofi hidup yang dalam banget. Jadi guys, dari semua hal yang kita bahas tadi, kita bisa lihat kalau peradaban India kuno itu bukan cuma tentang bangunan tua, tulisan di batu, atau cerita masa lalu, tapi tentang bagaimana manusia belajar hidup dengan nilai dan keseimbangan. Mereka udah mikirin konsep karma, dharma, dan harmoni alam ribuan tahun lalu. Hal-hal yang sampai sekarang masih relevan banget buat kehidupan modern kita. Artinya, kemajuan itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal cara kita memperlakukan sesama dan alam sekitar. Jadi, mungkin kita bisa belajar satu hal dari India kuno. Kalau mau membangun peradaban yang hebat, mulai dulu dari pikiran yang baik, hati yang seimbang, dan hidup yang bermakna. Oke, itu dulu cerita kita hari ini. Kalau kamu suka bahasan sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari peradaban dunia lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap belajar, tetap penasaran, dan jangan berhenti mencari makna dari sejarah. Bye-bye.